wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rifki Wiyanda. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar 2 bahasa Indonesia. Dalam tugas besar kali ini saya mengambil tema bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Alasan saya untuk mengambil tema ini karena dapat menambah wawasan saya maupun para pemirsa yang menonton video ini, dapat menambah wawasan lebih luas tentang bahasa Indonesia dalam peran pembangunan bangsa. Untuk pembahasan pertama kita akan menuju ke pendahuluan. Pada pendahuluan ini kita berada di slide latar belakang ya teman-teman. Untuk latar belakang bahasa Indonesia dalam pembangunan sendiri, bahasa Indonesia mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, menggunakan bahasa seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk komunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia seperti kita ini secara lisan maupun secara tulisan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tulis dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun, tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Manfaat yang bisa kita dapat dalam pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperluas wawasan kita tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia tersebut. Untuk yang kedua, dapat memperluas wawasan kita tentang peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Untuk yang ketiga, dapat menambah pembendaraan ilmu pengetahuan dalam kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk dalam slide pembahasan fungsi dan peranan bahasa dalam pembangunan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan dalam Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1928 yang berbunyi bersatu tanah air, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dalam hal ini merupakan wujud nyata dari pemakaian bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa yang dapat menyatukan dari sekian banyaknya suku dan budaya yang berada di Nusantara, baik itu yang terdapat di pelosok negeri sekalipun. Kita dapat mengetahui betapa berartinya bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi yang dapat digunakan di seluruh penjuru Indonesia. Peranan bahasa Indonesia sendiri sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, baik itu berbangsa maupun bernegara. Hal ini tampak dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah di tanah air ini. Bahasa Indonesia sebagai sarana dan piranti komunikasi telah dimanfaatkan oleh mereka di samping bahasa daerah yang mereka kuasai juga. Dalam rangka membangun kesepakatan, kesepahaman, dan persamaan persepsi untuk memperlancar pembangunan masyarakat di berbagai bidang, perkembangan bahasa Indonesia dari waktu ke waktu telah teruji adanya. Dapat kita lihat pada penggunaan baik sebagai bahasa resmi negara maupun bahasa persatuan dan kesatuan.
untuk fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di Nusantara. Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa alat komunikasi yang paling efektif di antara alat komunikasi yang lain, yaitu seperti bahasa isyarat, bahasa gambar, maupun tanda baca. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional menurut Soekarta dan kawan-kawan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi, bahasa pengantar acara keresmian kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, dan alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan dan pelaksanaan pembangunan secara pemerintahan. Untuk yang kedua, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional, pemersatu masyarakat Indonesia, alat komunikasi masyarakat Indonesia, dan sebagai lambang kebanggaan nasional. Masuk dalam peranan bahasa Indonesia di kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat khususnya di pelosok daerah, bahasa Indonesia memiliki peranan penting sebagai sumber pemerkarya bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai alat untuk menyebarluaskan sastra Indonesia dapat digunakan. Beberapa kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia sebenarnya dapat memperkaya kosakata bahasa daerah karena bahasa daerah sendiri tidak memiliki kata untuk sebuah konsep yang dijadikan sebagai patokan. Bahasa memiliki kegunaan yang dapat digunakan berdasarkan kebutuhan kita, yakni sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan, sebagai alat untuk mengekspresikan diri kita. Berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai fungsi bahasa. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi adalah hal terpenting di dalam kehidupan bersosial masyarakat. Kehidupan sosial mungkin tidak akan bisa sempurna dan berjalan secara lancar apabila tidak menggunakan bahasa yang kita saling mengerti. Yang kedua, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa merupakan alat yang paling efektif untuk digunakan sebagai alat kontrol sosial. Hal ini dapat kita terapkan di dalam diri kita terlebih dahulu, yang kemudian akan kita sebarluaskan kepada masyarakat atau khalayak ramai. Untuk yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial di dalam lingkungan. Di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, bahasa juga dapat digunakan untuk beradaptasi terhadap lingkungan baru. Bahasa memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan memungkinkan tiap-tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang diikutinya. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di NKRI adalah sebagai bahasa negara dan bahasa nasional dalam konteks pembangunan, yaitu sebagai perisai pemersatu dari ancaman perpecahan akibat adanya perbedaan bahasa daerah dari berbagai ragam suku daerah yang berada di bawah naungan NKRI. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan diri sebagai sarana komunikasi yang efektif, dapat berdampingan secara langsung dengan bahasa daerah untuk langkah mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kebudayaan, kehidupan sosial, dan pengembangan bahasa daerah tersebut. Bahasa Indonesia juga berperan sangat penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara
yang memiliki peran dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang nantinya akan mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Oh iya, dari penjelasan tadi saya memiliki saran. Sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar dapat menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok di masyarakat kita. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Dari pembahasan tersebut, saya mendapatkan beberapa referensi dari antara lain buku, situs, maupun jurnal yang dapat teman-teman cari, baik itu di Google ataupun toko-toko buku terdekat. Sekian untuk video kali ini, teman-teman. Apabila ada kesalahan kata ataupun ada kurang lebihnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.